Terima kasih Mas Nando. Jadi adik-adik, perkenalkan saya HM Rosadin Hukum selaku Ketua LHA atau Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Setiati Ternate Pusat Madiun. Yang akan kami jelaskan sore hari ini sesuai dengan apa yang diminta Mas Nando adalah polemik organisasi di mana sampai timbulnya permasalahan yang ada di internal organisasi kita. Adik-adik perlu saya jelaskan bahwa pasca Parluh 2016 di Asrama Haji Jakarta, maka Mas Taufik diangkat sebagai Ketua Umum periode 2016-2021. Nah, pertanyaannya, pelaksanaan organisasi yang dipimpin oleh Mas Taufik ini menimbulkan banyak kegaduhan. Sejatinya gini Lur, tidak ada gonjang-ganjing dan kegaduhan dari Ketua Umum Ketum PSHT, ya. Justru Mas Ketum dan Majelis Luhur hasil Parluh 2016 menertibkan kegaduhan yang dibuat oleh oknum-oknum warga senior PSHT yang setelah Parluh 2016 mengingkari produk-produk hukum organisasi. Padahal mereka pada Maret 2016 hadir di sana dan tanda tangan sepakat atas semua keputusan Parluh 2016. Ya, kegaduhan mereka itu diantaranya gini. Nomor 1 bulan setelah Parluh 2016, di bulan April 2016, oknum anggota Majelis Luhur dan beberapa pengurus cabang mengadakan pertemuan di kantor KONI Jawa Timur yang letaknya di Surabaya, menghasilkan surat pernyataan yang intinya menolak keputusan Majelis Luhur dalam menetapkan Ketua Umum. Surat pernyataan tersebut disampaikan pada saat rapat di Yogyakarta pada tanggal 16 April 2016 tentang persiapan pengukuhan Majelis Luhur dan pelantikan pengurus pusat hasil Parapatan Luhur 2016. Menanggapi surat tersebut, Ketua Majelis Luhur, Mas Wiono, menegaskan bahwa surat tersebut nanti akan dibahas pada saat Parapatan Luhur 2021. Setelah pemecatan terhadap ketua cabang yang dianggap oleh Mas Taufik tidak sejalan, tidak seiring dengan apa yang menjadi pemikirannya. Begini Lur, terkait ya gugatan kepada Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun, Majelis Luhur itu telah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan melalui pendekatan ajaran dan persaudaraan kepada para penggugat. Siapa itu penggugat? Ya para oknum-oknum dari ketua cabang itu, ya kan? Nah, kemudian akan tetapi ya para penggugat selalu tidak hadir ketika berulang kali diundang oleh tim ad hoc untuk menyelesaikan dengan pendekatan persaudaraan dan ajaran. Maka dibentuknya tim ad hoc ini membuktikan bahwa Majelis Luhur tidak pernah sewenang-wenang dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip ajaran dan persaudaraan dalam menyelesaikan setiap masalah, ya Lur ya. Nah, lanjut lagi, dalam rapat persiapan pengesahan Warga Baru 2017 di Solo diputuskan bahwa ketua cabang yang menggugat Majelis Luhur di Pengadilan Negeri Madiun tidak diperkenankan mengesahkan Warga Baru. Atas dasar keputusan tersebut, Ketua Umum memberi sanksi kepada ketua cabang yang menggugat Majelis Luhur. Nah, sanksi ini terpaksa diberikan karena bersangkutan tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan masalah organisasi secara persaudaraan. Nah, upaya mediasi yang dilakukan oleh tim ad hoc ini tidak mendapatkan perhatian yang layak, Lur. Nah, kemudian kalau terkait pergantian ketua cabang PSHT Sleman, itu sudah melalui mekanisme organisasi Lur, di mana para perwakilan ranting hingga komisariat mengadakan parapatan cabang dan meminta pergantian ketua cabang ya. Nah, untuk PSHT cabang Trenggalek, ketua cabangnya itu diganti karena menggugat Majelis Luhur ya. Terakhir adalah pemecatan terhadap Mas Murjoko, dan ini akan dilanjut dengan kegaduhan-kegaduhan yang lain. Terkait pemberhentian Mas Murjoko sebagai Ketua Harian Pusat PSHT,
ini dikarenakan sepihak ya, ketua harian ini sepihak membatalkan atau menganulir keputusan ketua umum terkait kepengurusan cabang Pemalang. Kemudian Majelis Luhur mengundang itu ketua umum dan ketua pelaksana harian Mas Murjoko untuk melakukan klarifikasi. Majelis Luhurnya tabayun ya. Nah, tapi ternyata ketua pelaksana harian tidak hadir memenuhi undangan dari ketua Majelis Luhur. Karena ketua pelaksana harian mengabaikan undangan dari ketua Majelis Luhur, maka dikeluarkanlah surat keputusan 005-SK-ML-PSHT-9-2017 tentang pemberhentian ketua pelaksana harian. Jadi Lur, bukanlah ketua umum PSHT yang memberhentikan ketua harian itu ya. Maka pemberhentian mereka semua karena landasan kegaduhan yang mereka buat sendiri, Lur. Pada saat itu kami semua mengundang ya, semua berkumpul untuk membahas permasalahan itu di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Rambangan Kidul, Madiun, dalam acara peringatan Muharram tahun 2017. Nah, pada dasarnya kami ingin klarifikasi kepada Mas Taufik dan seluruh jajarannya terhadap kegaduhan-kegaduhan yang timbul pada saat itu, di mana bahwa kami ingin segera dijelaskan secara organisasi. Akan tetapi, saudara, apa yang dilakukan Mas Taufik ini tidak sinkron dengan apa yang menjadi penyelesaian yang ada di organisasi. Justru Mas Taufik ingin membawa masalah ini di bidang hukum. Nah, oleh Majelis Luhur yang saat itu hadir, Mas Taufik, Mas Wiono, Mas Wilis itu dinonaktifkan untuk sementara ya, sampai nanti para pelaksanaan luhur itu diadakan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Lanjut lagi ya, omongan dari Ketua LHA Punjer Madiun. Para ketua cabang meminta klarifikasi dari Ketua Umum PSHT di peringatan 1 Suro di Padepokan Agung Madiun, dan Majelis Luhur yang hadir waktu itu menonaktifkan Ketua dan Sekretaris Majelis Luhur hasil Parluh 2016. Nah, saya sampaikan lagi loh, Mas Ketua Umum PSHT, Mas Taufik, mendatangi PAM untuk acara tirikatan 1 Suro. Namun acara tersebut dari awal digunakan oknum-oknum anggota Majelis Luhur menghujat kepengurusan Parluh 2016 dan mengeluarkan SK penonaktifan Ketua dan Sekretaris Majelis Luhur disertai penonaktifan Ketua Umum PSHT. Jadi Mas Ketum, Mas Taufik menyaksikan langsung Lur proses yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ADART PSHT 2016. Agenda tirakatan 1 Suro sudah ternodai oleh kudeta dari oknum Majelis Luhur yang ingkar atas kesepakatannya sendiri Lur di Parluh 2016. Maka buat apa ya ada klarifikasi segala dari Mas Ketum ya. Baru kali ini Lur ada dagelan para anggota Majelis Luhur membuat SK menurunkan ketua dan sekretarisnya. Padahal sesuai ADART yang berhak menurunkan adalah kedaulatan tertinggi Parapatan Luhur ya. Oke, lanjut lagi nih atas omongan dari Ketua LHA Punjer. Akan tetapi, saudara, apa yang dilakukan Mas Taufik ini tidak sinkron dengan apa yang menjadi penyelesaian yang ada di organisasi. Justru Mas Taufik ingin membawa masalah ini di bidang hukum. Baik, kita bahas lagi, kita bedah. Bila mana yang dimaksud adalah masalah pendirian badan hukum dari para oknum ketua cabang, maka ketua umum bertindak berdasarkan instruksi Majelis Luhur nomor 01-ML-PSHT-2-2017 tertanggal 6 Februari tahun 2017.
Pengurus pusat menggugat Menteri Hukum dan HAM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta pada tanggal 4 April 2017. Nah, tindakan Mas Ketum ini dalam rangka penertiban organisasi PSHT lor, yang profesional, di mana legalitas organisasi yang menggunakan nama Persaudaraan Setia Trate harus satu komando ya. Demi apa? Demi kerukunan dan keutuhannya PSHT. Belepot saya. Nah, ini lor sebenarnya tugas dari Ketua Umum PSHT dan semua kepengurusan dari tingkat cabang hingga rayon harus mentaatinya sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam AD/ART PSHT 2016 ya. Dilarang baper lor. Nggak usah bawa perasaan ya lor ya. Oke, lanjut lagi ini omongannya dari Ketua LHA Punjer, bahwa di sana dia bilang bahwa peristiwa Parapatan Luhur 2017 ini adalah kehendak dari seluruh ketua cabang yang mempunyai hak suara demi mengamankan marwah, mengembalikan marwah organisasi, sehingga Persaudaraan Setia Trate ini ada di relnya seperti sekarang. Nah, ini saya jelaskan lur berdasarkan dokumen yang saya baca dari pengurus pusat. Parapatan Luhur PSHT 2016 hasilkan AD/ART dan kepengurusan pusat yang sah ya. Semua elemen di dalamnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan dalam AD/ART yang menetapkan bahwa parapatan luhur hanya terjadi sekali dalam 5 tahun ya. Tidak semua ketua cabang PSHT hadir atau sepakat dalam undangan Parluh 2017. Contohnya lur, cabangnya saya nih ya di PSHT Badung Bali itu tidak sepakat. Bila mana ada yang datang ke Parluh 2017, dipastikan mereka mengingkari aturan AD/ART PSHT sebagai landasan operasional tertinggi organisasi. Parluh 2017 adalah Parluh kudeta yang melanggar konstitusi organisasi PSHT dan terbukti gagal ya. Mas Ketua Umum dan kepengurusannya dari tingkat atas hingga bawah saat ini masih berjalan normal lur, masih bisa mengesahkan warga baru, masih bisa akan melaksanakan kejuaraan dunia ya PSHT ya. Nanti bulan Oktober 2021. Nah, sekian lur, ada penjelasan dari saya ya. Salam persaudaraan, tetap sehat, bahwa apa yang terjadi di PSHT ini adalah dinamika untuk masing-masing bisa paham, mendewasakan diri, mencari jati diri, biar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Beragama menggunakan kitab suci, bernegara dan berbangsa menggunakan UUD 45, dan berorganisasi PSHT harus menggunakan AD/ART.